Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang cara penyimpanan dan pemberian ASI pada ibu bekerja, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu dalam pentingnya pemberian ASI pada bayi saat ibu bekerja. Ibu bekerja yaitu ibu yang bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya, sebagai bentuk aktualisasi diri untuk mengaplikasikan ilmunya dan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu bekerja. Kebutuhan finansial, yang kedua, kebutuhan sosial rasional, yang ketiga, itu ada kebutuhan aktualisasi diri melalui profesi ataupun karir. Kemudian kita di sini akan membahas apa itu ASI. ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain termasuk air putih. Di sini manfaat ASI eksklusif yang pertama itu ada manfaat ASI bagi bayi adalah kualitas dan kuantitas gizi tertinggi, stamina meningkat, kecerdasan meningkat, kemudian ada bonding atau ikatan ibu dan anak lebih kuat. Kemudian ada manfaat ASI bagi ibu, yaitu untuk mengurangi perdarahan postpartum atau pasca melahirkan, kemudian mengurangi kemungkinan kekurangan zat besi, dan dapat juga mengurangi kemungkinan terkena anemia dan juga kanker payudara. ASI memiliki beberapa kandungan, yaitu yang pertama ada protein, yang kedua ada karbohidrat, yang ketiga itu ada lemak, yang keempat ada karnitin, yang kelima ada vitamin. Tujuan dari pemberian ASI eksklusif, yang pertama mengurangi tingkat kematian pada anak, yang kedua meningkatkan derajat kesehatan pada ibu, yang ketiga mengandung banyak zat gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi, dan yang keempat mudah diserap dan dicerna oleh sistem pencernaan. Hambatan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja berasal dari ibu itu sendiri yang dapat dipengaruhi oleh faktor, yaitu faktor lingkungan. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya kepercayaan ibu dalam menyusui, kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan, kesalahpahaman di tempat kerja mengenai manajemen menyusui dan ruang menyusui. Adapun cara penyimpanan ASI eksklusif. Yang pertama, itu ada ASI segar atau susu segar yang dapat disimpan selama 4 jam setiap kali diperah pada suhu kamar di bawah 25 derajat Celcius. Yang kedua, itu ada ASI beku. Umur simpan ASI beku selama kurang lebih 35 hari pada suhu di bawah 4 derajat Celcius. Kemudian, pada freezer 1 pintu hanya dapat bertahan selama 2 minggu. Pada freezer 2 pintu mampu bertahan 6-12 bulan. Yang ketiga ada ASI hangat. Susu yang dicairkan dalam air hangat harus segera diberikan kepada bayi atau simpan dalam botol kulkas selama 4 jam. Yang kedua, untuk berjaga sediakan kotak pendingin atau cooler box yang dilengkapi dengan media pendingin untuk menjaga
ASI tetap dingin jika listrik mati lebih dari 4 jam. Yang ketiga, usahakan untuk tidak membuka freezer. Kemudian yang keempat itu ada dyeing. Apa itu dyeing? Yaitu proses pencairan yang menghasilkan perubahan fase zat dari padat ke cair, seperti mencairkan susu yang beku. Jika ASI mengalami dyeing dan berada pada suhu ruang selama 2 jam atau lebih, maka harus dilakukan pengecekan apakah terjadi kerusakan pada ASI sebelum ASI kembali diletakkan dalam ruang pendingin. Di sini ada juga tanda-tanda ASI eksklusif yang rusak. Yang pertama, ASI menggumpal. Yang kedua, rasa dan baunya asam. Yang ketiga, warnanya tidak putih. Ada beberapa cara pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, menyusui pada malam hari, pagi hari, dan setiap kali ibu di rumah. Yang kedua, memerah susu sebelum pergi bekerja dan memberikannya kepada pengasuhnya untuk diberikan kepada bayi. Yang ketiga, di tempat kerja, ibu memerah susunya 2-3 kali sehari, kira-kira setiap 3 jam. Kemudian yang keempat, ASI yang sudah beku dicairkan dengan cara meletakkan wadah ASI dari freezer ke kulkas selama 24 jam sebelum dikonsumsi. Setelah itu, bisa dipanaskan dalam panci yang berisi air hangat agar nutrisi ASI tetap terjaga. Kemudian, ASI yang sudah dihangatkan bisa langsung diberikan dan sudah tidak bisa dibekukan atau dipanaskan lagi. Yang terakhir, ASI yang sudah tidak dikonsumsi selama 2 jam sebaiknya dibuang saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat bagi ibu menyusui ASI eksklusif yang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.